Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetyo Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola. untuk Anda. Jangan nyerobot dong. Anda perjanjiannya program sepak bola saya loh. Saya minggu lalu juga gitu. Minggu lalu. Coba klipnya. Yang nggak percaya bisa cek. Belum apa-apa udah berantem loh. Aduh Kak, Alika ngebayangin gak sih Kak, suatu saat nanti gitu Alika jadi orang penting, misalkan jadi artis. Nah setelah Jangan Alika, membayangkan udah loh. Wah. Setelah Alika jadi artis tuh kan nanti bakal banyak tawaran ya. Kayak misalkan Alika benar. penyanyi misalkan ya, atau stand up komedian lah. Ya, oke. Manggung di Lebih sana cocok gitu sini. ya. Daripada berjanji. Manggung di sana sini gitu. Terus kan Alika pasti capek ya kalau Benar. ngurusin sendiri gitu. Iya. Alika kepikiran gak sih buat mempekerjakan orang untuk melakukan kayak scheduling gitu-gitu? Oh iya. Harusnya sih ketika udah terkenal dan banyak schedule terutama gak bisa dihandle sama dia sendiri sih. Oke. Kalau misalnya saya gitu ya, udah mah harus mikirin kerjaannya, Benar. belum mikirin jadwal, belum mikirin yang lain-lain. Pembayaran, Emang harus ada yang gitu-gitu ya. membantu sih. Benar. Manajer lah minimal. Manajer lah ya. Nah ini juga Kak, di sepak bola juga ada nih Oke. Kak. Namanya agen. Ya sebenarnya sama lah. Selain sama manajer gitu ya. manajer. Intinya bang sama-sama ngebantu. Tapi agen ini adalah dia yang merupakan perwakilannya pemain. Benar. Gitu, perwakilan pemain buat ke klub, ke media gitu-gitu. Tapi ada Kak, agen yang kliennya tidak merasa diwakili. Wah, agen apa nih? Agen LPG. Iya. Saya udah tahu ini bakal jokes. Ada juga agen yang merugikan orang banyak. Apa itu? Agen judi bola. Tapi itu ada yang aneh loh Kak. Kenapa? Polresta Palembang kalau nggak salah, Oh, ada. dia menangkap DJ Wah, DJ. karena dia mempromosikan judi suatu online. judi bola ya banyak sekarang. Padahal di Liga Bola Indonesia ada klub yang di dadanya Itunya iya, sponsornya judi bola. itu ya, benar ada juga. Parah sih. Kita balik ke agen pemain. Oke. Ada juga nih Kak, agen yang sembunyi kerjaannya cuma sembunyi terus nyari cewek, sembunyi nyari cewek. Ini baru nih saya belum pernah dengar nih. Apa agen apa tuh? Agen 007. James Bond. Itu mas mata-mata dong, beda lagi. Aneh sih di tiap episode pasti selalu nyari cewek. dia. Kenapa ya harus jadi playboy gitu? Jadi ya? playboy. Padahal kerjaan dia jauh. Oke, kita balik ke bola lah ya kayak. Jadi di Liga Laga bisa dicek nanti. Oke. Ada tulisan soal alasan kenapa pesepak bola tuh nggak harus pakai agen lagi gitu. Oh, sebenarnya. sekarang justru gak butuh. Nggak butuh. agennya. Contohnya itu ada Kevin De Bruyne Yep. yang waktu memperpanjang kontrak sama Manchester City dia tuh nggak pakai agen. Lucunya adalah kenapa dia nggak pakai agen karena agennya ditangkap polisi Kak. Lah kocak. Apalah kriminal atau apa gitu. Agennya tidak bisa dipercaya lah Ya, ya. dia nggak bisa Oke. dipercaya dan akhirnya dia nggak pakai agen gitu Kak. Sebenarnya kalau pemainnya jago atau berhasil gitu ya, sebenarnya udah ada mutual understanding sama dia sama klub sih. Iya. Gak butuh agen pun klubnya juga pasti menghargai si pemain dan pemainnya juga menghargai klub. Jadi ya Benar. urusan gaji, urusan kontrak segala macam harusnya bisa diurus sama dia sendiri. Sama dia gitu. sendiri ya kalau misalkan pemainnya udah jago mah ya. Betul, De Bruyne ini sendiri juga kan gitu. Jadi dia mah udah punya peran penting lah di situ, udah punya Semua sosok. orang juga tahu lah ya. Ya De Bruyne. Makanya sekarang dia gak butuh agen pun ya gak apa-apa gitu. Oke, nah Gajinya ini bisa Kak, naik sendiri. yang jadi pertanyaan Kak. Oke. Kenapa sih sebenarnya pesepak bola itu membutuhkan agen pemain? Agen. Alika kalau nggak salah punya jawabannya. Iya. ya? Iya dong. Karena saya mau baca artikel di Liga Laga. Wah mantap sekali, ini belum terbit sebenarnya. Yang pertama itu adalah agar fokus di sepak bolanya aja. Jadi kayak tadi benar, biar fokus sama kerjaan kan. Fokus sama kerjaan. Tidak mikirin jadwal dan segala macam, ya butuh agen ini Oke. sebagai yang ngatur gitu ya. Hmm. Jadi kan tugasnya utamanya pesepak bola. Kalau Main bola gitu ya, main bola, kerjanya main bola. Terus kontrak itu biasanya rumit. Rumit. Gak bisa kita pahami dalam satu malam lah biasanya, apalagi kalau klub profesional, pemain profesional ya. Terus ada orang yang harus ngehandle urusan kontrak tersebut biasanya. Orang lainnya gitu ya handle. Benar-benar. Jadi kan si pesepak bola ini sebelum masuk ke klub bola itu ada rangkaian yang panjang. Oke. Jadi gak cuma urusan dia ke sana diterima main, enggak Iya. gitu. Jadi ada rangkaian kontrak yang harus diselesaikan dan biasanya pemain itu punya yang harus ngurusin itu. Ngurusin itu ya. Minimal. Nah saya punya poin selanjutnya Kak. Oke. Yaitu bahwa kontrak ini tuh ya relatif rumit. Meskipun itu gimana tadi. klubnya ya.
Jadi kan yang namanya kontrak ini berkaitan dengan hukum. Kita Betul. tanda tangan, mungkin ada materainya. Dan gak semua pesepak bola dia punya privilege soal hukum gitu. Dan hukum juga bukan subjek yang bisa diinterpretasiin sendiri lah. Betul. Karena kan ada, kalau di Unpad mah ada fakultas hukum ya. Iya. Kalau ya gitu. Belum tentu ada fakultas sepak bola. Ya, jadi emang ada orang yang beneran apa ya mempelajari itu gitu. Nah, agen ini biasanya mereka mempekerjakan orang-orang di bidang hukum gitu, kayak ada lawyernya lah. Ya, yang Jadi, paham kontrak tadi. Yang paham kontrak tadi. Nah, terus saya juga pernah dapat cerita nih Kak dari si Aun. Oke. Jadi dia cerita ada pemain bola lokal, dia nggak terlalu baca kontrak. Oh, Pas iya. dia endorse di Instagram gitu di media sosial. Apa nih pelangsing belum? perpanjang kontrak. Perpanjang kontrak. Tiba-tiba klub nagih. Oh, duitnya. Iya, mana Aduh. 50% gitu. Kok nagih? Kan ada di kontrak kayak gitu. Oh, Jadi dia lupa baca itu dia ya. lupa baca itu, dia cuma tanda tangan doang lah. Dan juga agen biasanya punya kemampuan buat bernegosiasi lah. Iya. Kan kalau kayak saya nggak bisa nego ya. Kayak Iya. misalkan saya belanja ke pasar, Bu, cabai berapa? 50.000. Oh ya udah saya bayar 60.000. Iya, gak kuat yang 35 terus ditinggal dulu. Iya, Gak gak kuat bisa. kayak gitu, katanya Gak bisa negosiasi. Gak bisa. nyata. Iya. Nah, yang selanjutnya nih ada kontrak itu biasanya berpengaruh pada karir pemain. Pada karir pemain. Kontrak itu kalau mau ekstrimnya itu nyawa pemain bola sebenarnya. Nyawanya tuh ada di situ sebenarnya. Betul, di kontrak kontraknya. itu. Kalau kontraknya tidak menguntungkan ya itu juga kan berpengaruh biasanya sama performa pemainnya. Misalnya nih di kontrak ada klausul yang melarang pemain pindah ke klub rival. Oh iya, Jadi kalau di misalnya FM suka ada tuh ya. jadi misalnya kalau pemain Persib ini misalnya ada larangan bermain di Persija. Nah, itu kan berpengaruh kalau misalnya pemainnya emang tidak mau stay di Persib terus gitu. Jadi kan dia bisa stuck di sana kalau misalnya dia gak baca kontraknya. Deal yang jelek juga biasanya atau ya perihal harga ini bisa merugikan pemain ke depannya gitu. Jadi kalau misalnya tujuannya pemainnya emang nyari kerjaan gitu ya di bola untung gitu ya, dia harus mikirin juga tentang harga atau kontraknya. Soalnya kalau punya agen itu bisa ngasih klausul, misalnya release clause atau klausul pelepasannya. Kayak di Spanyol tuh umum ya, klausul pelepasan atau Jadi release ya, clause. ketika pindah bola ada uang lagi yang masuk, ataupun ketika kontraknya berhenti ada uang tetap masuk, kayak gitu kan penting sebenarnya. Kayak ini Kak, pelatihnya Spurs ya. Spurs, Mourinho. Nuno dong. Oh, sebelum iya, Mourinho juga. Mourinho juga mengalami Nuno juga itu dia kan. cuma 4 bulan dapat 12 juta. Iya, kan lebih untung gitu daripada pressure lebih yang untung. didapat. Tapi ya itu di kontrak. Di Kalau misalnya kontraknya, nggak tahu apa-apa kan bisa jadi dipecat. Iya. Cabut aja padahal mah Bener-bener. biasanya dia dapat apa istilahnya ya pengganti lah Bener. dari kontrak tersebut. Lumayan sih itu Nuno bisa buat nikah lagi sama anak-anak kecil tuh. Bukan dong. Itu bukan saya puji ya. Bukan, Nuno itu mirip doang itu sama saya puji. Nah Kak, poin selanjutnya adalah, dan ini yang mungkin agak kurang dipikirkan sama pemain, yaitu agen itu biasanya dia bisa membantu pemain di luar sepak bola. Jadi tergantung sih ya, tergantung klubnya. Kadang klub ini dia jadiin semacam LO gitu Kak. Jadi orang yang buat nemenin si pemain, buat ngurusin rumahnya. Betul. Nah kalau pemainnya, kalau klubnya nggak ngasih LO, biasanya dari agennya. Jadi misalkan agennya yang ngurus penerbangan dia kemana Iya, gitu. ini kan biasanya agen itu mendampingi yang dari pemain luar Iya, benua ke benua lain gitu kan, penting butuh temen gitu betul, juga. temen, biasanya gitu ya. Nah alasannya tuh, dan agen ini bisa buat jadi tempat buat berkonsultasi. Jadi waktu itu pernah si Mino Raiola, saya lupa siapa kliennya, mungkin Balotelli atau gimana, rumahnya kebakaran. Wah, Yang dia telepon agennya. bukan Si pemadam Raiola. kebakaran. Bukan. Kata Raiola, telepon pemadam kebakaran. Itu kocak juga sih. Mungkin dia nggak tahu. Nggak Karena tahu, itu iya. kebanyakan kan pemain dari luar yang beradaptasi di negara tertentu kan nggak tahu apa-apa. Butuh sosok lah Butuh buat sosok. nemenin ya. Nah terus kenapa sih harus ke agen gitu, apa-apa ke agen? Karena agen ini orang yang bisa dipercaya. Benar. Apalagi agennya Messi, bapaknya. Bapaknya. Terus yang agak rumit itu agennya Mauro Icardi. Mario kali kenapa? Yang mana istrinya? Waduh. Istrinya yang dia rebut dari Maxi Rodriguez. Iya itu kan pelik juga urusannya ya. Dan sekarang mereka lagi selek. Emang ada pedang berarti sisi dua belah karena bisa harus orang dekat, tapi orang dekat juga biasanya banyak masalah. Bener. Dan terus biasanya agen juga jadi yang terdepan saat pemainnya ada masalah. Betul. Ini juga yang dilakukan sama Raiola waktu Pogba
dikekeak sama Jose Mourinho waktu itu di Oh MU. iya. Jadi Raiola langsung bilang Pogba nggak akan bertahan di MU gitu, Pogba nggak betah. Jadi tujuannya biar MU-nya teh rada takut gitu. Karena si Pogba kan dia dibelinya mahal. Betul. Gitu kira-kira. Lumayan menarik ya. Lumayan bahas agen. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola Untuk Anda. mantap.